Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menopang kami Tuhan. Engkau yang menjadi pertolongan kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku
akan genapi di dalam hidup kami ketika kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sendang jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Pagi ini kami mulai ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ambil alih ibadah ini Bapa. Biar nama-Mu saja dimuliakan, diagungkan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, sehingga pagi hari ini kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang baru mengalir atas kami semua Tuhan, sehingga sukacita surga mengalir di atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom.
Ada sukacita? Haleluya. Lihat kiri kanan kita dulu saudara. Beri senyum terbaik. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah bersudahan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, mari katakan saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Egisi. Kami persilakan. For your mercy never fails me. the goodness of
You are close like no other. Know you are in Father. I know you are in my friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We'll sing of the goodness of God. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Tiba saat yang memberi yang terbaik Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan memberi, Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam
seperti pujian yang kami naikkan. Benar Tuhan, bahwa Engkau Yesus segalanya bagi kami. Sebab hanya Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan kami. Sebagai penolong yang senantiasa menyertai kami, mendampingi kami di dalam sepanjang jalan hidup kami. Kami dapat merasakan campur tangan Tuhan sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami. Engkau adalah yang terutama dalam hidup kami. Kami mau terus selama kami hidup mengabdi dan menyembah-Mu ya Tuhan. Seperti hal hari ini yang kami lakukan, kami mempersiapkan diri kami untuk mengucap syukur, sehingga kami boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau. Ini bagi kami untuk duduk diam, untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima hari ini akan memperbaharui hidup kami, mengubah pola pikir kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kuduskan kami, perkenankan kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami dapat menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap menerima kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, sikap kita adalah penentu dari keberhasilan dan kegagalan kita di dalam hidup ini. Berhasil atau tidak, ini ditentukan oleh sikap kita. Sikap ini adalah cara di dalam kita merespon, di dalam menghadapi situasi dan peristiwa di dalam kehidupan kita. Karena sikap kita ini mencerminkan pikiran, perasaan, dan keyakinan yang membentuk, yaitu pola interaksi kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi bisa kita katakan bahwa sikap kita di dalam memainkan peran ini sangat penting. Di dalam menentukan bagaimana kita merespon tantangan yang kita hadapi, masalah dan kesulitan yang kita hadapi, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki sikap yang positif, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan,
akan memiliki dampak yang besar di dalam mencapai pertumbuhan dan mencapai keberhasilan yang lebih tinggi dalam hidup kita. Jadi jika kita mengadopsi sikap yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka di situ kita akan menerima pemahaman yang lebih baik tentang kebenarannya, kehendaknya, dan nilai-nilainya. Jadi sikap yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan ini akan membantu kita melihat dunia dengan mata iman kita. Sehingga dengan demikian kita memperoleh yang namanya ketenangan batin. Ketika kita menghadapi tantangan dengan keyakinan. Dan selain itu, sikap positif yang sesuai dengan firman Tuhan juga membantu kita untuk membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Karena di dalamnya saling mendukung, harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah merupakan sumber kehidupan dan sumber panduan yang sempurna bagi kehidupan kita. Salah satu contoh yang menggambarkan hubungan antara sikap dan keberhasilan spiritual adalah keteladanan Tuhan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu tentang pentingnya memiliki sikap kerendahan hati seperti Yesus yang rela turun ke dunia ini dan menjadi hamba untuk menebus dosa-dosa kita. Sikap kerendahan hati Tuhan Yesus ini memberikan teladan kepada kita untuk hidup dengan sikap rendah hati di dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Alkitab kerap kali menyebutkan kata rendah hati. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan mendapati begitu banyak pesan Tuhan mengenai kerendahan hati ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sepertinya ada tendensi
bahwa manusia itu menjadi sombong ketika hidupnya sukses. Kita bisa melihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang ketika hidupnya berhasil, ketika hidupnya sukses, berubah 180 derajat. Dia menjadi sombong karena ia sukses. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, bukankah kita sering melihat orang yang berubah sikap ketika mereka sedang berada di puncak? Karena mereka mengira bahwa dirinya akan terlihat berwibawa dan berpengaruh jika tampil angkuh, jika tampil dengan kesombongannya, mereka menganggap sudah menampilkan diri. Banyak kan yang seperti ini Bapak Ibu. Padahal jika hal ini kita lakukan, kita pasti akan dijauhi oleh orang lain. Teman yang dulunya dekat dengan kita akan jadi jauh, jadi renggang. Dan kita juga akan menghadapi masalah dengan Tuhan. Karena sikap rendah hati ini Bapak Ibu, ini adalah sikap yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat, dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu, keselamatan yang disebut ini di dalam ayat yang kita baca ini merupakan sebuah anugerah. Anugerah yang besar yang bisa kita peroleh. Dan anugerah itu siap disematkan kepada kita apabila kita memiliki sebuah sikap rendah hati. Jadi betapa perlu dalam hidup ini, sekalipun kita hidup dalam kesuksesan, kita berhasil, tetaplah rendah hati. Jangan pernah berubah. Sikap rendah hati ini Bapak Ibu, ini mengandung 4 kriteria. Yang pertama, yaitu punya kerelaan. Atau punya keberanian untuk mengakui kesalahan jika berbuat salah. Kan mengakui kesalahan ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tindakan yang sangat sulit untuk dilakukan. Betul ya Bapak Ibu? Mengakui kesalahan. Banyak orang merasa berat untuk mengakui, aduh saya salah. Sulit untuk minta maaf. Kenapa sulit Bapak Ibu untuk melakukan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya? Karena adanya rasa gengsi kita. Karena gengsi kita ini terlalu besar. Karena kita takut kehilangan harga diri. Takut disepelekan dan lain sebagainya.
Sehingga ada banyak orang sulit untuk mengakui kesalahannya. Inilah yang sering membuat kita berat meminta maaf secara terbuka. Padahal masalah kerelaan untuk meminta maaf ini merupakan hal yang sangat esensial di mata Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab bagaimana mungkin kita bisa diampuni Tuhan apabila kita tidak mengakui dosa-dosa kita secara terbuka di hadapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa perlu kita memiliki sikap kerendahan hati. Yang kedua, mau diajar dan belajar. Untuk ini saya akan bacakan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati ini, ia pasti memiliki kemauan untuk diajar dan terus mau belajar. Jadi hanya orang yang rendah hatilah yang mau terus membenahi diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan Tuhan siap membimbing orang-orang yang mau mengakui kekurangannya. Yang mau terus belajar, membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin mengajar orang-orang yang merasa dirinya hebat, bahkan merasa lebih pintar dari Tuhan. Sebab bagaimana mungkin firman Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh apabila firman itu jatuh di atas tanah yang keras dan berbatu. Ini berarti Bapak Ibu, jika kita hidup dalam keangkuhan, ini pasti akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang hidup dalam kesombongan, sesungguhnya orang itu sedang merugikan dirinya sendiri. Tetapi dengan kita memiliki kerendahan hati, ini berarti bahwa kita memiliki kesempatan untuk dibimbing secara langsung oleh Tuhan. Karena memang kita selalu siap untuk terus belajar dan belajar lagi. Yang ketiga, rendah hati itu tidak sombong. Tinggi hati atau sombong, angkuh, lawan katanya adalah rendah hati. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang yang rendah hati tidak bersikap sombong. Karena sikap sombong ini Bapak Ibu bukan hanya dijauhi oleh orang lain. Bukan hanya dijauhi oleh teman-teman kita. Tetapi Tuhan sendiri menentang kita. Tuhan sendiri
menentang kecongkakan kita. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat ini jelas sekali Bapak Ibu. Kesombongan mendahului kebinasaan. Kesombongan mengakibatkan kehancuran. Ada satu pertanyaan buat kita. Adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk kita sombong? Ada Bapak Ibu? Adakah sesuatu yang pantas dalam hidup kita ini untuk kita jadikan dasar untuk kita bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kan semua orang berharap diberkati Tuhan, dilimpahi berkat. Betul ya Bapak Ibu? Tapi ironisnya, ada begitu banyak orang berubah menjadi sombong ketika hidupnya diberkati. Saat keberhasilan, kesuksesan hadir dalam hidup kita, saat itu juga kita seringkali langsung terjebak pada dosa kesombongan. Kita lupa diri, kita tidak sadar bahwa semua yang kita miliki sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Jadi karena semuanya berasal dari Tuhan, maka tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Kita tidak punya hak dalam hidup menyombongkan diri kita. Ini berarti kalau kita hidup dalam kesombongan, Bapak Ibu, berarti kita adalah orang yang mengingkari kasih karunia Tuhan. Oleh karena jangan pernah hidup dalam kesombongan. Dan yang keempat, tidak egois, melainkan juga mengutamakan kepentingan orang lain. Karena mengutamakan kepentingan orang lain ini Bapak Ibu, ini juga merupakan hal yang penting. Sebab bagaimana mungkin dalam sebuah ikatan persekutuan bisa tetap berdiri kokoh apabila di dalamnya anggotanya terus-menerus hanya mementingkan diri saja. Pasti tidak akan bisa berdiri kokoh kalau masing-masing hanya mementingkan diri saja. Dari sini saya mau katakan bahwa keangkuhan, kesombongan membuat orang menjadi besar kepala, lupa diri. Ada di sini yang kepalanya besar. Ya. Ya, jadi karena
berubah menjadi berkepala besar dan lupa diri, sehingga ia menganggap dirinya bahwa dirinya lah yang paling benar, menganggap bahwa dirinya yang paling penting. Saya percaya di sini nggak ada ya, nggak ada. Ya. Jika hal ini terjadi, tentu pasti akan timbul masalah. Bila terjadi di dalam rumah tangga, maka keutuhan rumah tangga bisa runtuh. Begitu juga dengan persekutuan, dengan organisasi, atau ikatan lainnya juga bisa rusak. Namun, orang yang rela hati tentu tidak bersikap demikian. Karena mereka memikirkan orang lain terlebih dahulu ketimbang kepentingannya diri sendiri. Orang yang rendah hati akan memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu ketimbang dirinya sendiri. Apa yang kita mau ucapkan, kita pikir dulu. Apakah ucapan kita ini melukai orang lain atau tidak? Karena kita belajar menghargai orang lain. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Lihat Bapak Ibu, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, kriteria kerendahan hati inilah yang memunculkan kualitas hidup seseorang. Yang memunculkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidaklah heran jika Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Bahkan Tuhan sendiri siap memahkotainya dengan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dari bahaya. Bukan hanya sembuh dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi keselamatan jiwa yang kekal. Keselamatan ini, saya mau katakan, adalah hadiah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita yang rendah hati. Kepada setiap orang yang rendah hati, Tuhan anugerahkan keselamatan ini kepadanya. Jadi seharusnya Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa kita ini kan hanya berasal dari debu. Bapak Ibu, kita semua ini hanya berasal dari debu. Dan semua yang kita punya hari ini, yang Bapak Ibu punya hari ini, itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu jangan kita tinggi hati. Sehingga kita melupakan Tuhan.
yang telah melepaskan kita dari maut, melupakan Tuhan yang telah menolong dan menebus kita. Dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan dengan kata lain, yaitu tahu dirilah, ya. Jadi kata dengan kata lainnya, tahu dirilah. Tahu diri ini Bapak Ibu, ini berarti ya kita menyadari keadaan diri kita, ya. Kita menyadari siapa kita, ya. Dan menyadari keadaan kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa. Kok begitu Pak? Ya, coba perhatikan. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita datang ke dunia ini dengan telanjang. Tidak membawa apapun juga. Betul Bapak Ibu? Ya. Ada yang datang ke dunia bawa rumah? Enggak ada. Bawa emas? Bawa berlian? Tidak ada. Dan kita pun akan meninggalkan segalanya. Semuanya kita akan tinggalkan nanti saat kita berpulang. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah pemberian. Hanyalah titipan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita sadari bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, satu titipan, maka kita harus sadar, kita harus tahu diri. Jangan sombong, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki kekayaan, jangan sombong. Jangan kita merasa bangga, merasa mampu, merasa hebat. Sebab semua seyogyanya adalah milik Tuhan. Karena kita ini hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Jadi apa yang kita miliki hari ini itu adalah Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelolanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, yuk mari kita mau belajar dalam hidup ini, yaitu mengelola dengan baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat kita dipercaya kekayaan. Ingat Bapak Ibu, saat kita diberikan berkat yang berlimpah, jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Dari sini saya mau katakan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini, sikap kita akan menentukan keberhasilan kita dalam bidang apapun juga. Dan satu kunci untuk kita bisa mencapai keberhasilan, yaitu menjaga sikap hati kita. Kuncinya, jaga sikap hati kita tetap benar.
Dan sikap hati kita ini Bapak Ibu, ini pasti akan tercermin dalam tingkah laku dan perkataan kita. Akan tercermin sikap hati kita. Jadi dengan kata lain bahwa sikap hati kita ini bisa membuat masa depan kita berhasil atau tidak. Itu tergantung sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita itu menentukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita untuk kita mengoreksi sikap hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Mari kita koreksi hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa perlu dalam hidup ini kita harus bisa memberi waktu khusus kita untuk duduk diam, mengoreksi sikap hati kita. Bahkan ini harus kita lakukan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam dalam hari hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita perlu lakukan Bapak Ibu? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi jelas sekali. Jadi bagi kita setiap orang percaya, betapa perlu kita memberikan waktu khusus untuk kita merenung setiap sikap hati kita. Apakah yang kita lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Melalui kebenaran ini, mari kita mulai untuk mengoreksi setiap sikap hati kita dengan kewaspadaan. Tujuannya supaya jangan sampai Bapak Ibu nanti pada akhirnya kita binasa. Ini sungguh sangat mengerikan. Jangan sampai kita binasa. Nggak bisa di-rewind, nggak bisa diulang kembali. Jangan sampai, mengerikan sekali. Oleh karenanya Bapak Ibu, selagi kita memiliki kesempatan dalam hidup ini, mari kita mau sama-sama berkomitmen, yaitu untuk mengembangkan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja. Berkomitmenlah mengembangkan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini, yang mengajarkan kepada kami, yaitu mengenai pentingnya dalam hidup kami memiliki sikap kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap yang positif, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kami dapat menjaga sikap hati kami tetap benar, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan hidup kami.
orang lain pun dapat merasakan kasih Tuhan. Karena sikap hati kami seperti firman yang kami terima hari ini akan tercermin dalam tingkah laku dan perkataan kami. Sungguh Tuhan, kami sadar seringkali tingkah laku kami mengecewakan orang yang ada di sekitar kami. Tingkah laku kami menciderai orang lain. Perkataan kami menyinggung dan melukai orang. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terus belajar, yaitu untuk memiliki sikap yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami mau berubah. Satu komitmen kami mau hidup terus mengembangkan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu tidak mudah untuk kami melakukannya, tapi kami terlalu yakin bersama dengan Tuhan kami mampu, sebab Tuhan sendiri yang menolong kami dan memampukan kami, memperbaharui hidup kami, sehingga perilaku kami, perkataan kami dapat mencerminkan Kristus bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami akan terapkan, kami akan lakukan firman ini di dalam keseharian kami hidup. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh diberkati dan boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Kita memberikan persembahan yang kedua, kita juga akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman sepekan 30 Juli 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di atas Kiman atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Pelayan ibadah umum pertama dan kedua Minggu 6 Agustus 2023. Worship leader Bapak Daniel, Singkat 1 dan 2 Bapak Ruli dan Ibu Vina. Asar ibadah raya pertama keluarga Bapak Jofran. Asar ibadah raya kedua keluarga Bapak Gilbert. Operator LCD Saudara Aldo. Pemusik Saudari Jessica, Saudara Bapak Yosi, Saudara Gottman, dan Bapak Yoda. Petugas perjamuan, Bapak Edi dan Bapak Pepen. Bapak yang kedua, Bapak Endang dan Bapak Buniman. Di sana sepotong, saudara. Jadi kesini sebentar, saudara. Haleluya. Baik, saya kembali ke sana. Bagi Bapak Ibu yang rindu rumah yang ditempati untuk ibadah keluarga, boleh menghubungi sekretariat gereja untuk ibadah keluarga yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Family gathering dan Natal diadakan di Villa Pinus, Pancawati tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Bapak dan Ibu bisa mulai mendaftar dan menabung. Setiap orang dikenakan 200.000 berikut akomodasi konsumsi kaos, saudara ya. Semuanya ini semua kita dapat murah, saudara. Haleluya. Baik, bisa didaftarkan, bisa ditransfer saudara ya kalau bayar.
Pelayan ibadah kasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Baik, yang lain tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kami persilakan pada Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu, di era tahun 70-an ada sebuah iklan yang begitu sangat menarik banyak orang. Setiap kali kita berfoto akan menghasilkan lebih indah dari warna aslinya. Pernah dengar iklan itu? Ya, kalau seorang wanita difoto lebih cantik dari aslinya, lebih ganteng dari aslinya, ya. Itu tahun 74-an, ya, 1074. Kalau sekarang lebih ganteng diedit, kalau dulu nggak diedit, ya, lebih itu. Tapi kalau saya lihat tadi hasil dari foto yang ditampilkan, ya, ini lebih jelek dari aslinya. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Ya, memang panitia sudah mensurvei 5 tempat, 5 kali dia pergi. Ya, nah. Pas hari terakhir saya coba pergi, saya lihat, saya berkata yang pertama aja coba kita lihat, yang pertama kita pernah kunjungin. Setelah saya lihat ternyata itu bagus Bapak Ibu, ya, bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Karena lebih baik, lebih bagus dari yang pernah kita buat di Lembang, di Yeskiel. Lebih bagus dari pernah kita bikin di Ancol, di Cafe Bali, ya, dan aulanya sama dengan yang kita pakai Natal kemarin di Santika. Nah, kemudian ruangannya juga bagus, bersih, tertata apik sekali, ya. Nah, lalu saya katakan ya sudah kita ambil ini aja. Memang agak mahal, saya bilang nggak apa-apa, tapi kan yang penting kita bisa nikmati, ya, lebih baik begitu. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu segera daftarkan, ya. Saya lihat di grup sudah hampir 50% yang mendaftar, ya. Nah, terus daftarkan, ya. Jadi jangan kita berpikir begini seperti gelas yang setengah kosong atau setengah penuh, ya. Nah, kita memang kecil, tapi kalau kita saling bahu membahu, ya pasti bisa, ya. Kita kecil, tapi kita punya iman. Iman kita besar, ya. Iman kita tidak minus, tapi iman kita adalah iman yang plus. Nah, jadi saya minta segera daftarkan. Yang punya berkat lebih bisa menopang yang lain. Kemudian tadi selesai ibadah pertama saya bicara dengan beberapa pengurus. Nah, saya bilang kita nggak bisa, memang masih lama, tapi kita nggak bisa menunggu sampai mendekat baru kita ketemu lagi. Jadi saya minta setiap bulan di follow up, ya. Sudah sejauh mana perkembangannya, sejauh mana memfollow up setiap kita. Nah, sejauh mana posisi kita, mereka setuju sekali. Sebab kalau nanti kita diamin aja, nanti begitu di ending, pusing kita nanti. Ya, jadi kita follow up sampai pada endingnya. Saya bilang kebiasaan saya dalam menunaikan satu pekerjaan, saya follow up terus. Dari hari ke hari, minggu ke minggu saya follow up, saya ikutin perjalanannya, sehingga kita bisa tahu mengatasinya bagaimana. Ya, memang Bapak Ibu hanya dikenakan biaya 200.000, ya. Sedangkan itu kalau kita bayar sekitar hampir 450.000. Bapak Ibu dikenakan 200.000 saja dan diberikan sebuah kaos yang akan kita pakai di sana. Anggaplah kaos itu 100.000, ya. Bapak Ibu hanya bayar 100.000 saja, nginep di resort yang baik, diberi makan, dapat makan 3 kali, snack 2 kali,
kita bisa ya itu yang paling utama, kita bisa berkumpul bersama, bisa saling menguatkan, saling menghibur, bisa bercanda gurau bersama, bisa memuji Tuhan bersama. Itu yang utama buat kita semua. Nah, jadi ini adalah satu kesempatan buat kita semua. Nah, berkenaan dengan ini saya minta ya, nanti panitia tadi udah bicara dengan saya juga udah sampaikan, mereka juga setuju dibuat pertemuan sebulan sekali sampai kepada hari H-nya. Kita akan bahas perkembangan dan lain sebagainya. Dan saya minta, mereka minta juga kepada Setiawan dan Eta, tolong di follow up, diatur pertemuan-pertemuannya setiap bulan sekali. Dan saya minta dalam waktu beberapa hari ini diatur berkaitan juga dengan persiapan perayaan 17 Agustus kemerdekaan bangsa kita. Nah, jadi memang saya mau tegaskan sekali lagi, kita ini kecil. Tetapi jikalau kita memiliki kebersamaan, kita memiliki iman, kita pasti bisa melakukannya. Ya, ada beberapa kali kegiatan kita bisa atasi. Kita nggak punya duit, tapi kita punya Tuhan yang besar. Ya, nah mungkin Bapak Ibu sebagian nggak tahu. Ya, kita memulai ini dari kecil. Dulu awalnya dari saya dibantu pada waktu buka ini, ada Ibu Marni, ini masih ada Ibu Marni, Ibu Lian, nah terus satu lagi istrinya Ibu Simon almarhum. Ya, kita ibadah di Pondok Ungu Permai, selesai ibadah mereka ke tempat saya setiap minggu, kita buat ibadah setiap sore. Ya, kecil. Jemaatnya cuman Ibu Aling, Ayung ya. Terus ada lagi Oma Nelce almarhum. Nah, jadi kecil, tapi kita punya iman. Ya, kita nggak punya duit, tapi kita punya Tuhan. Ya, dari ibadah di ruang tamu sampai tempat begini, kalau bukan karena perbuatan Tuhan, ya mustahil bisa sampai dengan hari ini. Ya, oleh sebab itu, ayo mari. Yang penting buat kita, ayo kita bahu membahu. Ini biaya nanti di Natal kita nggak kecil. Ya, saya perhitungkan tadi dan panitia sebagian juga bilang iya benar Pak, sekitar 50 juta keseluruhannya itu. Ya. Nah Bapak Ibu kalau dipungut 200.000, ya terkumpulnya berapa? 100 orang baru 20 juta. Ya. Nah itulah sebabnya ayo mari kita bahu membahu. Nah kita adakan kegiatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan juga membebani panitia. Wah ada panitia nanti nutup, jangan juga, kasihan juga ya. Mereka juga ada kebutuhan ya. Mari kita juga minimal membantu mengadakan kegiatan apa. Ya, kalau yang lalu sekolah minggu ya lebih kecil dari kita jumlah duit mereka. Karena mereka merasakan orang tua, tapi kita adalah orang-orang tua. Ya. Sepertinya mustahil, tapi bisa berhasil. Dan menurut informasi plus lagi, lebih lagi uangnya. Dari mana? Ini juga kerja keras dari Ibu Grini juga ya. Nah, bantu-bantu. Nah, maksud saya coba ayo kita galang begitu, kegiatan apa gitu ya. Supaya bisa tercover biaya ini. Ya, jangan kita juga membebani banyak orang. Ya, memang mereka terbeban, tapi jangan juga kita membebani juga. Ya, mari kita sama-sama pikul bersama. Setuju Bapak Ibu? Yang belum mendaftar, daftarkan dulu. Yang anggota keluarganya 5-6 orang, ya cukup besar, diangsur. Ya, diangsur tiap bulan 100.000, 50.000, 200.000, lama-lama dikit-dikit jadi bukit, tertutupi semua. Ya, yang punya berkat lebih bantu yang lain supaya bisa semua ikut ambil bagian. Ya, tadi selesai ibadah juga ada yang tanya ke saya, Pak kalau orang luar ikut gimana Pak? Kita Natal bebas, siapa aja boleh ikut, tetapi bayar penuh, bayar sendiri. Ya, pesan hotel sendiri silakan. Boleh ikut nggak? Boleh, ikut perayaan Natal boleh. Daftarkan namanya, bayar sendiri ke hotelnya, ya. Pergi sendiri boleh, ya. Ikut Natal boleh, ikut permainannya juga boleh. Kita akan juga bagi kaos, ya itu saja. Jadi
kita bebas ya, yang mau ikut orang luar boleh, silakan daftar sendiri di resortnya ya. Begitu kita ketemu di sana, kita beribadah. Sebab kalau kita bebani sini berat sekali, ya enggak. Nah, karena dia cuma datang sekali, udah gitu. Nanti terserah panitia lah ini. Itu saja, lain-lain tidak ada, dan saya minta coba diatur dalam minggu ini bisa buat pertemuan, dan setiap bulannya dibuat pertemuan dan di follow up, sehingga kita dapat ketahui perkembangannya sejauh mana. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Pada pamungkas ibadah kami, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi Kristus Tuhan kami. Di mana hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama datang mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pujian yang kami naikkan kiranya dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Meskipun masih jauh dari sempurna, tetapi inilah Tuhan yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki kerinduan yang kuat untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan hari ini. Bahkan firman yang kami dengar menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami memiliki sikap yang besar dalam hidup ini, sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan terpenuhi dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Tuhan berkati jemaat yang memiliki usaha, di tengah-tengah menjalankan usahanya. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuntun dan memberkati kedua belah tangan dari jemaat yang memiliki usaha. Biarlah di tengah-tengah usahanya kasih Tuhan, berkat Tuhan melanda di dalam usahanya. Yang bekerja pun demikian, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat dan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan, terus dampingi anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar,
Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, semua anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangganya, mereka saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan sesama anggota keluarganya. Sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hambamu yang hari ini melayani pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayanannya. Bangsa kami Indonesia membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Sertai bangsa kami, dampingi bangsa kami, topang bangsa kami. Dan Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Berikan semangat, berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini. Sehingga mereka dapat mengelola dengan bijaksana. Biarlah Tuhan dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami akan tetap kokoh berdiri. Terima kasih Bapa, sebab Engkau ada bersama dengan bangsa kami Indonesia. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini. Sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ambil waktu sejenak bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, baik secara offline maupun secara online. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng dari channel GBI Salom Titian Kencana. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.